Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, kemudian berikan like dan tentunya komentar di kolom komentar di video ini. Oke, untuk sekarang saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menindaklanjuti dari surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 2 Januari 2023. Surat edaran ini bisa Bapak Ibu di-download, yaitu nomor B17 tahun 2023. Ini tentang pemutakhiran data di semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Oke, apa isinya dari surat ini? Surat ini intinya adalah melihat hasil BAP tahun kemarin di semester ganjil, di mana masih banyak madrasah yang mengalami kesulitan, bahkan ada data-data yang tidak maksimal. Karena untuk tahun 2023, EMIS adalah sumber data dari Kementerian Agama. Oke, apa saja isi surat tersebut? Surat tersebut ada pemutakhiran, memang cukup panjang waktunya sampai nanti akhir tanggal 30 Juni, akhir semester genap di tahun 2023, tapi Kementerian Agama sudah mulai dari awal untuk memberikan antisipasi agar supaya secepatnya pemutakhiran data dan valid. Ada poin-poin yang harus menjadi patokan utama dalam pemutakhiran data itu. Yang pertama, modul lembaga, modul sarana, modul siswa, dan modul GTK. Oke, kita coba untuk membedah di EMIS untuk semester ini. Apakah ada perubahan, ataukah ada penambahan, ataukah dapat dirubah perbaikan data tersebut. Oke, silakan disimak sampai tuntas video ini. Oke, sekarang saya ada di EMIS semester genap 2023. Oke, kita coba yang pertama tadi adalah modul kelembagaan. Klik untuk kelembagaan, di sana ada profil. Nah, ini profil madrasah dapat diedit dan dapat diperbaiki. Ini misalkan nomor handphone, jika NSM saya pikir tidak akan berubah, NPSP pun tidak akan berubah, kemudian juga NPWP pun tidak akan berubah. Bisa dirubah mungkin nomor telepon, kemudian email, tahun berdiri. Nah, di sini yang sering terlupakan adalah madrasah induk, ya, madrasah induk, madrasah Bapak Ibu, atau biasanya adalah KKM-nya. Dia termasuk KKM yang mana dalam kelompok kerja madrasahnya. Ini satu yang bisa dirubah karena ini masih kosong, nama madrasah induk belum terisi. Jadi diharapkan madrasah induknya terisi. Terus selanjutnya di sini ada poin checklist. Apakah madrasah mempunyai dokumen RKAM? Tentunya bagi madrasah-madrasah yang telah melakukan pelatihan RKAM, ERKAM, rencana kerja anggaran madrasah elektronik, silahkan untuk di-checklist ERKAM-nya. Kemudian juga apakah madrasah Badan Lingkungan Pesantren? Jika iya, silahkan di-checklist, dicentang kotaknya. Nah, dan juga harus diisi nama pondok pesantrennya. Itu, ya. Di sini bisa di-searching nama pesantren itu menggunakan nomor statistik pokok pondok pesantren atau NSPP. Silakan di searching, silakan menggunakan angka. Itu ada yang angka awalnya 5, ada yang 3, dan ada yang 4.
itu bisa di searching. Tentunya silahkan Bapak Ibu operator dapat berkonsultasi dengan pondok pesantren yang ada di yayasannya. Karena apa? Karena di pondok pesantren pun memiliki emis yang harus setiap semester diupdate. Jadi mungkin nanti akan ada sinkronisasi antara emis madrasah dan emis pondok pesantren. Mungkin salah satunya adalah sinkron di ustadz dan gurunya. Nanti akan terdata jika memang Bapak Ibu guru di madrasah Bapak Ibu adalah sekaligus ustadz di pondok pesantren, nanti akan tersinkron dan mungkin tidak akan berpengaruh pun pada pendapatan tunjangan. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya lokasi. Di surat edaran disebutkan bahwa lokasi itu titik koordinatnya. Ini sangat berpengaruh pada saat kita membuat settingan di ANBK. Di situs ANBK. Pada saat kita melakukan ANBK ataupun asesmen nasional, itu diharapkan sering sekali akun-akun madrasah di akun asesmen nasional itu tidak terdeteksi titik koordinatnya. Bahkan ada yang sempat titik koordinatnya itu adalah di lautan. Ya, itu yang penyebabnya adalah di emis. Jadi silakan agar supaya nanti Bapak Ibu tidak bekerja dua kali pada saat membuka web ANBK, tentunya di emisnya silahkan titik koordinatnya disesuaikan dengan Google Form. Google Map. Mungkin Bapak Ibu sudah paham bagaimana caranya settingnya. Kemudian galeri foto. Galeri foto pun ini harus diupload, harus diisi. Karena apa? Karena nanti akan tersinkron salah satunya dengan Sispena, yaitu web untuk akreditasi. Nah, jadi pada saat emis dengan Sispena tidak sinkron, itu akan mengakibatkan masalah pada madrasahnya. Misalkan di emis dikarenakan ingin mendapatkan bantuan, di emisnya di gedungnya dikurangi, gitu. Ya, seharusnya misalkan bagus 6 gedung, 6 ruangan, dikarenakan ingin mendapatkan bantuan jadi 4 rusak ringan, 2 bagus. Ya. Nah, nanti di Sispena pun akan berpengaruh. Ya. Jangan sampai Sispena hasil akreditasi ingin bernilai A, tapi sarana gedungnya dikarenakan di emisnya seperti yang tadi saya contohkan, maka pun akan sulit untuk mendapatkan akreditasi A. Itu di galeri foto. Kemudian dokumen perjanjian pun itu harus diisi. Oke, itu tentang kelembagaan. Yang kedua adalah modul sarana prasarana. Modul sarana prasarana sering banyak terjadi di sini masalah yang pada saat konfirmasi emis di semester ganjil kemarin yang masih yang merah, checklist merah, tidak checklist biru ataupun hijau. Itu tandanya ada permasalahan di sarana dan prasarana. Perhitungannya tentunya harus balance, harus seimbang antara gedung yang digunakan, lahan yang tersedia, tanah kosong dan tanah yang digunakan. Itu harus seimbang antara dengan jumlah yang tertera di sertifikat Bapak Ibu tentunya, ya, yang telah di input di lahan aset tetap ini. Kemudian selanjutnya siswa dalam surat edaran itu diharapkan sesuai dengan perpaped. Nah, di sini ada salah satu siswa di madrasah ini yang belum memiliki NISN. Padahal sekolah sudah berjalan 1 semester. Di kelas 1, walaupun itu kelas 1, tapi diharapkan karena setiap waktu, setiap hari itu diupdate di perpaped. Nah, ini mungkin ada permasalahan di data siswa tersebut. Sehingga di perpaped tidak muncul NISN-nya, tentunya rekan-rekan
operator sudah paham. Mungkin di PPPD-nya silang merah untuk NISN-nya, dikarenakan NISN kosong. Nah, itu disebabkan adalah dikarenakan datanya kurang valid. Bisa saja NIK-nya, bisa saja nama ibunya. Itu. Di video lain ada yang menjelaskan bagaimana NISN supaya muncul. Yang selanjutnya dalam surat edaran tersebut adalah modul guru GTK, daftar GTK. Nah, ini sangat penting sekali di EMIS dalam pengisian data GTK, dan dalam surat edaran tersebut digarisbawahi hati-hati menentukan tugas pokok. Nah, itu sering salah pilihan, sehingga misalkan kepala sekolahnya, apakah kepala sekolah itu tugas pokok atau tugas tambahan, sehingga bahkan ada madrasah yang bukan tidak memiliki kepala madrasah. Dikarenakan salah penentuan tugas pokok dan tugas tambahannya, maka kepala madrasahnya itu tidak terdapat di EMIS-nya. Nah, itu makanya harus hati-hati dalam pelaksanaan untuk pemilihan atau penentuan tugas pokoknya. Kemudian keduanya juga modul GTK ini nanti akan bersinkron dengan salah satunya kemarin sekarang terakhir, yaitu pelaksanaan P3K. Nah, data-data dari EMIS khususnya P3K di Kementerian Agama itu akan dilihat dari EMIS dan Simpatika. Ya, mungkin itu saja updatean dari surat edaran yang keluar di tanggal 2 Januari 2023, itu tentang keempat modul ini. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini yang menjelaskan tentang pemberitahuan pemutahiran data EMIS Madrasah semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Semoga bermanfaat. Yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe dan berikan like dan komentarnya di video ini. Kemudian jika memang bermanfaat silahkan di-sharekan video ini di media sosial rekan-rekan semua, karena semua itu adalah gratis. Terima kasih, semoga dilancarkan semua urusannya, semua dimudahkan dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan tentunya semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebarokahan. Dan terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.